warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Maulana. Dan saya Diani Haya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Kalam semester 2 PAIA. Kang, di sini kita mau bahas apa sih, Kang? Jadi di sini kita akan bahas mengenai iman, ibadah, dan etika moral. Yang bahas mengenai hubungan ketiga aspek tersebut. Dan yang dibahas mengenai tiga aspek tersebut, kita akan membahas tentang pengertian, tingkatan, dan permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Nah, mengenai tiga aspek tersebut yang tadi, yang Bu Haji tahu tentang iman itu apa sih? Nah, iman itu kalau menurut bahasa artinya percaya. Kalau menurut istilah itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Lalu mengenai tingkatannya, itu ada berapa sih? Tingkatan iman itu terbagi menjadi 5, Kang. Yang pertama ada iman taklid, di mana seseorang percaya tanpa mengetahui dalil atau ilmu. Yang kedua ada iman ilmu. Nah, seseorang tuh percaya setelah mengetahui dalil atau ilmunya. Terus yang ketiga itu ada iman iyan atau ainul yakin, di mana seseorang percaya setelah melihat kebenarannya. Contoh, melihat mukjizat dan karomah yang Allah berikan kepada Nabi dan salafus saleh. Terus yang keempat ada iman hak atau hakul yakin, di mana tingkatan ini seseorang sudah merasa melihat Allah, dan Allah sudah pasti melihat seseorang itu. Terus yang kelima ada iman hakikat, di mana seseorang sudah sangat mencintai Allah, mungkin dengan kata lain sudah mabuk kepada Allah, mencinta kepada Allah. Jadi imannya tuh sangat kuat gitu. Lalu mengenai ibadah, apa sih itu ibadah? Nah, ibadah sendiri memiliki arti taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Atau dengan istilah lain, ibadah adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam amalan-amalan seperti amalan hati, amalan lisan, atau amalan perbuatan. Contohnya zikir, zakat, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Lalu mengenai tingkatan ibadah itu, kan tadi mengenai iman ada tingkatan. Lalu mengenai ibadah itu ada tingkatan enggak? Nah, kalau ibadah juga memiliki tingkatannya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu ada 7. Yang pertama itu ada tahap ilmu. Nah, seseorang mengetahui ilmunya, seperti Allah memerintahkan sholat. Nah, dia sudah mengetahui ilmunya dan dia menjalankan perintah Allah tersebut. Terus yang kedua ada tahap taubat. Nah, tahap taubat itu seseorang berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa, hati, dan raganya. Nah, kalau yang ketiga itu ada tahap godaan. Nah, kan seseorang itu, setiap insan itu pasti gak akan lepas dari ujian, godaan, dan cobaan. Nah, dalam ibadah itu juga ada godaannya, kayak godaan dari setan, godaan dari makhluk, godaan dari dunia seperti hubud dunia dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada tahap penghalang. Tidak berbeda dari tahap godaan, hanya yang membedakan itu seseorang itu belum merasakan khusyuk dan nikmatnya ibadah, karena ada penghalang seperti tuntutan hawa nafsu, kayak hubud dunia dan sebagainya. Terus yang kelima itu ada tahap pendorong ibadah. Nah, di tahap ini seseorang itu sudah berada pada jalan yang lurus, dan dia akan merasakan khauf dan roja. Khauf itu takut, dan roja itu optimis, takut kepada Allah dan optimis terhadap rahmat Allah SWT. Yang keenam itu ada tahap perusak ibadah. Nah, tahap perusak ibadah ini dimana seseorang yang ada perusak ibadah itu terbagi menjadi 2, ada riya dan ujub. Nah, kalau riya itu seseorang melaksanakan ibadah itu tidak karena lillahi ta'ala, tapi karena orang lain mungkin. Nah, jadi ibadahnya itu akan rusak
karena sifat ria tersebut. Oh, jadi maksudnya ria di sini teh mengharapkan pujian dari Ya, orang bisa lain. jadi, Kayak ya. gitu. Oke. Terus yang keduanya tuh ada ujub atau merasa aku yang paling, atau kayak aku yang paling baik gitu. Karena dia tuh Oh, sudah luar rajin biasa. ibadah dan Ya. merasa tinggi derajatnya, dia merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu tuh bisa merusak ibadah seseorang, ria dan ujub tersebut. Lalu yang terakhir ada tahap puji dan syukur, di mana seseorang telah melewati banyak tahap dan dia bersyukur atas pertolongan Allah, rahmat Allah dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara bertasbih atau tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Etika moral itu menurut Akang apa sih? Oh, kalau membahas tentang etika dan moral itu secara tidak langsung sebenarnya kita belajar pada filsafat ya, secara pengertian umum. Jadi etika berasal dari bahasa Yunani, awal katanya dari ethos. Nah, ethos itu memiliki arti adat kebiasaan. Nah, dari etika ini yang dibahas itu mengenai perbuatan baik dan buruk, tapi tolak ukurnya pada manusia itu sendiri. Tentang moral, nah di sini moral sebenarnya sama sih pembahasannya. Seperti etika. Ya, tadi membahas tentang baik dan benar. Baik dan buruk Nah, seseorang. ya baik dan buruk seseorang maksudnya. Tapi di sini permasalahannya dari hasil tentang tadi etika tadi. Jadi ini udah membahas tentang kebiasaan pada masyarakat gitu. Jadi kebiasaan yang sudah terjalin lama, baik dan buruknya sudah tergantung pada kebiasaan pada masyarakat itu. Nah, lalu dalam Islam sendiri kan tadi dibahas ada etika moral, dan Islam juga memiliki etika Islam. Iya, seperti itu, cuman dibahasnya mengenai akhlak tadi. Bahasanya akhlak. Kata lainnya akhlak. Iya, akhlak. Tapi pembahasannya itu masih sama mengenai baik dan buruk. Cuman di sini perbedaannya pada objeknya. Jadi kan tadi secara menyeluruh ya etika moral, sedangkan membahas tentang akhlak di sini yang dibahas itu mengenai agama. Jadi peraturan-peraturan iya menurut agama. Iya, jadi peraturannya sudah diatur dalam misalkan dalam Al-Qur'an, terus ada hadis yang seperti itu. Terus pada tingkatan etika itu sendiri, tingkatannya yang dalam Islam itu diatur dalam tingkatan perbuatan. Nah, di sini tingkatan perbuatan itu ada 5 yang bahas tentang wajib, ya. Nah, sunnah, terus ada jaiz, ya. Makruh dan haram. Intinya permasalahannya jadi sekarang mudah mengkafirkan seseorang karena beda paham dengan orang lain, dengan dirinya sendiri, maksudnya ya beda paham. Jadi dia mah gitu, kafir. Nah, seperti itu. Mungkin itu permasalahan yang ada pada zaman sekarang. Seperti itu secara umumnya. Nah, kan tadi udah dibahas mengenai iman, ibadah, etika moral. Ya, dan tingkatannya mungkin sudah dibahas. Nah, ada juga kan etika Islam yang kontroversi yang terjadi. Iya, tadi udah dibahas. Nah, jika nanti ada pertanyaan ya, teman-teman bisa komen di bawah. Iya. Dan jangan lupa di like, di subscribe. Cukup sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.